Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Rahmawati. Saya dari kelas TI 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral. Jadi definisi dari integral adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang merupakan anti turunan, yaitu kebalikan dari turunan, atau anti diferensial. Integral dilambangkan dengan simbol seperti ini, seperti simbol S. Kemudian kita lanjut ke macam-macam integral. Integral dibagi menjadi dua macam, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. 1. Integral tak tentu. Integral tak tentu adalah bentuk integral yang hasilnya berupa fungsi dalam variabel tertentu dan masih memuat konstanta integrasi. Integral tak tentu dinotasikan dengan integral fx dx dibaca integral fx terhadap x. Rumus umum integral tak tentu adalah integral fx dx sama dengan fx dengan f yang huruf kapital plus c. Dengan keterangan integral fx dx merupakan notasi integral tak tentu, fx dengan f kapital merupakan fungsi antiturunan atau fungsi primitif, fx dengan f kecil yaitu fungsi integral atau fungsi yang dicari antiturunannya, dan c adalah konstanta integrasi. Di sini ada contoh bentuk integral tak tentu. 1. Integral 2x min 5 dx sama dengan 2x kuadrat min 5x plus c. 2x min 5 menjadi fungsi integral dan 2x kuadrat min 5x adalah fungsi antiturunannya. Begitu pula dengan yang nomor 2, integral 3x kuadrat min 3 dx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus c, dengan 3x pangkat 2 min 3 adalah fungsi integral dan x pangkat 3 min 3x yaitu fungsi antiturunan atau fungsi primitifnya. Lanjut, kita akan menentukan rumus dari integral ax pangkat n dx dengan n tidak sama dengan min 1. Misal, fx sama dengan x pangkat n dan fx sama dengan ax pangkat n. Maka integralnya adalah integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c untuk n tidak sama dengan min 1, dan untuk integral ax pangkat n dx rumusnya adalah a per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c untuk n tidak sama dengan min 1. Di sini terdapat contoh soal, yaitu yang pertama, integralkan dari x pangkat min 4 dan 3x kuadrat. Jawab yang A adalah integral dari x pangkat min 4 dx yaitu sama dengan 1 per min 4 plus 1, jadi pangkatnya ini ditambah 1, dan 1 ini merupakan dari x ini, karena ini merupakan 1x dan satunya tidak perlu ditulis, dikali x pangkatnya ditambah 1 min 4 ditambah 1 plus c sama dengan min 1 per 3 x pangkat min 3 plus c sama dengan min 1 per 3x pangkat 3 plus c. Dan yang kemudian yang B, integral dari 3x kuadrat dx yaitu sama dengan 3 per 2 plus 1 dikali x pangkat 3 plus c sama dengan 3 per 3x pangkat 3 plus c sama dengan x pangkat 3 plus c. Kita lanjut ke sifat-sifat integral tak tentu. Sifat-sifat integral tak tentu ada 4, yaitu yang pertama, apabila ada integral dx maka sama dengan x plus c. Integral k dx sama dengan kx plus c. K ini merupakan konstanta. Contoh, integral 5x pangkat 7 dx sama dengan 5 dikali integral x pangkat 7 sama dengan 5 dikali kita integralkan 1 per
7 plus 1 X pangkat 7 plus 1 plus C sama dengan 5/8 kali X pangkat 8 plus C. Kemudian yang nomor 3, kemudian sifat integral tak tentu yang ketiga yaitu integral fx plus gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Yang keempat, sama saja, hanya di sini menggunakan tanda minus, hanya beda operasinya saja. Di sini penjumlahan dan di sini pengurangan. Nah, di sini ada contoh soal yaitu integral 7x pangkat 6 dx min integral 3x kuadrat dx itu sama dengan 7/6 plus 1 dikali x pangkat 6 plus 1 dikurangi 3/2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 plus c sama dengan x pangkat 7 min x pangkat 3 plus c. C ini hanya ditulis satu saja, tidak perlu ditulis keduanya. Baik, lanjut kita ke integral tentu. Jika pada integral tak tentu hasil integrasinya masih berupa fungsi, maka pada integral tentu hasilnya adalah berupa nilai tertentu. Adapun bentuk umum integral tentu adalah sebagai berikut. Integral dengan batas atas B dan batas bawah A, fx dx, dengan fx batas atasnya adalah B dan batas bawahnya A sama dengan fb min fa. BA merupakan batas bawah dan batas atas integral, fx merupakan fungsi integral, dan fa adalah nilai integral untuk x sama dengan b dan x sama dengan a. Arti dari bentuk integral di atas adalah suatu fx diintegralkan atau dijumlahkan secara kontinu mulai dari titik A sampai titik B, sehingga hasil akhir yang diperoleh akan berupa angka, tidak lagi berupa fungsi. Contoh, integral dari 3x pangkat 2 plus 2x min 4 dx dengan batas atas adalah 2 dan 1, yaitu sama dengan 3/3 x pangkat 3 plus 2/2 x pangkat 2 min 4x. Lalu kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya. 2 pangkat 3 plus 2 pangkat 2 min 4 dikali 2 dikurangi 1 pangkat 3 plus 1 kuadrat min 4 kali 1. Kemudian hasilnya adalah, hasilnya adalah 6. Lanjut kita ke sifat-sifat integral tentu. Sifat-sifat integral tentu yaitu yang pertama, apabila ada integral a fx dx sama dengan 0. Yang kedua, integral dengan batas atas B dan batas bawah A, k fx dx sama dengan k dikali integral fx dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Contoh, integral dengan batas atas integral dari 6x pangkat 3 min 3x dx dengan batas atas 7 dan batas bawah 2 sama dengan integral 3 dikali 2x pangkat 3 min x dx, batas atas adalah 7 dan batas bawah adalah 2, sama dengan 3 dikali integral 2x pangkat 3 min x dx dengan batas atas 7 dan batas bawah 2. Kemudian sifat yang nomor 3 yaitu integral dengan batas atas B dan batas bawah A, fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx dengan batas atas B dan batas bawah A plus minus integral gx dx dengan batas atas adalah B dan batas bawah adalah A. Kemudian yang keempat, integral fx dx dengan batas atas B dan batas bawah adalah A bisa kita balik dan kita berikan tanda minus di sini menjadi minus integral dengan batas atas A dan batas bawah B fx dx. Kemudian yang kelima, integral fx dx dengan batas atas adalah C dan batas bawah adalah A sama dengan integral A
integral fx dx dengan batas atas b dan batas bawah adalah a, ditambah integral fx dx dengan batas atas adalah c dan batas bawah adalah b, dengan nilai a lebih kecil daripada b dan nilai b lebih kecil daripada c. Di sini terdapat contoh yaitu integral fx dx dengan batas atas 10 dan batas bawah 3 sama dengan integral fx dx batas atas 5 dan batas bawah 3 plus integral fx dx dengan batas atas 10 dan batas bawahnya adalah 5. Kemudian kita lanjut ke sifat yang ke nomor 6 yaitu integral fx dx dengan batas atas adalah b, batas bawah a sama dengan integral f dalam kurung x min c dengan batas atas adalah b plus c, batas bawahnya a plus c. Jadi apabila di sini dikurangi c, maka batas atas dan batas bawahnya dijumlahkan. Dan yang nomor 7 adalah sebaliknya, yaitu apabila dalam fx dijumlahkan dengan c, maka batas atas dan batas bawahnya dikurangkan dengan c tersebut. Yang ke-8, jika fx fungsi ganjil yaitu f min x sama dengan min fx. Bentuknya seperti ini, yaitu integral fx dx dengan batas atas a dan batas bawah min a sama dengan 0. Kemudian yang ke-9 yaitu jika fx fungsi genap yaitu fx sama dengan f min x dengan bentuknya seperti ini, yaitu integral fx dx dengan batas atas a dan batas bawah adalah min a sama dengan 2 dikali integral fx dx dengan batas atas 0 dan batas bawahnya adalah min a sama dengan 2 dikali integral fx dx dengan batas atas adalah a dan batas bawah adalah 0. Jadi tinggal dibalik saja. Dan kemudian kita lanjut ke teknik pengintegralan. Teknik pengintegralan ada dua, yaitu yang pertama di sini ada integral substitusi. Pengintegralan dengan substitusi teknik ini digunakan untuk mempermudah pengerjaan integral yang tidak sederhana. Jika G suatu fungsi yang terdiferensialkan dan F adalah suatu antiturunan dari F, maka jika U sama dengan Gx, maka rumus umum integral substitusi adalah integral f Gx G aksen x dx sama dengan integral f u du. Kemudian f u plus c dan f gx plus c. Di sini terdapat contoh soal, yaitu hitunglah integral dari 6x kali x kuadrat min 1 pangkat 3 dx dengan metode substitusi. Dan jawab, misalkan u dengan x kuadrat min 1 dan du sama dengan 2x dx. Maka integral 6x dalam kurung x kuadrat min 1 pangkat 3 dx yaitu sama dengan integral 3 dikali 2x dalam kurung x kuadrat min 1 pangkat 3 dx sama dengan integral 3 dikalikan x pangkat 2 min 1 pangkat 3 kalikan 2x dx. Integral 3 dikalikan u pangkat 3. Jadi x kuadrat min 1 pangkat 3 nya diganti dengan u. Seperti yang tadi kita misalkan. Kemudian sama dengan 3/4 u pangkat 4 plus c. Dan hasil akhirnya adalah 3/4. Kita tinggal mengganti saja u ini, yaitu dalam kurung x pangkat 2 min 1 pangkat 4 plus c. Lanjut kita ke integral parsial.
rumus umum integral parsial adalah integral U dv sama dengan UV min integral V dv. Contoh, hitunglah integral 12x dalam kurung 2x min 3 pangkat 3 dx dengan metode parsial. Jawab. Misal, U sama dengan 12x dan DU sama dengan 12 dx. dv sama dengan dalam kurung 2x min 3 pangkat 3 dx dan V sama dengan integral dari 2x min 3 pangkat 3 dx sama dengan kita integralkan sama dengan 1/4 dalam kurung 2x min 3 pangkat 4 dikalikan setengah sama dengan hasilnya adalah 1/8 dalam kurung 2x min 3 pangkat 4. Kemudian integral 12x dalam kurung 2x min 3 pangkat 3 dx sama dengan 12x dikalikan 1/8 dalam kurung 2x min 3 pangkat 4 min 1/18 dalam kurung 2x min 3 pangkat 4 dikalikan 12 dx. Kemudian sama dengan 3/2x dalam kurung 2x min 3 pangkat 4 min 3/2 dikalikan integral 2x min 3 pangkat 4 dx sama dengan 3/2x dikalikan dengan dalam kurung 2x min 3 pangkat 4 min 3/2 dikalikan 1/5 dalam kurung 2x min 3 pangkat 5 dikalikan setengah plus c sama dengan hasil akhirnya adalah 3/2x dalam kurung 2x min 3 pangkat 4 min 3/20 dalam kurung 2x min 3 pangkat 5 plus c. Jadi terdapat cara cepat dalam mengerjakan soal integral parsial tersebut. Agar tidak terlalu lama, maka ada cara cepatnya, yaitu dengan menggunakan tabel. Di sini diisi dengan 12x, kemudian di sini ada dalam kurung 2x min 3 pangkat 3. Lalu ini diturunkan dan ini diintegralkan. Kemudian jika sudah, bagian sini dikalikan dengan sebelah sini dan 12 dikalikan dengan hasil integral yang kedua. Jadi pengerjaan soal integral parsial tersebut menggunakan cara cepat menjadi integral 12x kali 2x min 3 pangkat 3 dx sama dengan 12x dikalikan 1/8 dalam kurung 2x min 3 pangkat 4 min 12 dikalikan 1/80 dalam kurung 2x min 3 pangkat 5 plus c sama dengan 3/2x dikalikan dengan dalam kurung 2x min 3 pangkat 4 min 3/20 kali dalam kurung 2x min 3 pangkat 5 plus c. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.